Shalom jemaat di Betani Peduli. Hari ini kami dari Betani jalan-jalan ke daerah Jati Bening di Bekasi. Ternyata saudara ketemu panti jompo yang luar biasa. Nah, ini ada Ibu. Shalom Ibu. Ya, shalom Ibu Maria. Ini dari channel YouTube Betani Jakarta. Nah, Ibu Maria adalah pengurus dan yang pemilik panti jompo di sini. Bu mau tanya, hatinya terpanggil ingin membuka panti jompo, ceritanya seperti apa ya Bu pertama-tama? Sebetulnya udah cukup lama ya. Kebetulan orang tua kami dari kami kecil tuh juga udah sering menampung orang yang nggak mampu. Itu juga inspirasi ya buat kami. Kepikir gitu loh. Dulu waktu 30 tahun yang lalu, bahkan waktu saya masih umur 20-an, di rumah banyak anak-anak yang tanggung, yang mereka tidak sekolah, saya nampung ada hampir 17 orang. Luar biasa. Nah, yang udah berumur sudah hampir 50 tahun, yang kepikir mereka waktunya panjang. Panjang tuh maksudnya mereka udah sekolah, kan tidak semua kita bisa menampung mereka untuk bekerja. Kebetulan kalau di Tiki ada lowongan, saya masukkan mereka. GNE juga ada, tapi syukur mereka semuanya cukup berhasil. Amin. Maksudnya anak-anaknya ada yang jadi insinyur, ada yang jadi kepala rumah sakit, menteri ya, mantri gitu ada gitu, di puskesmas gitu. Ya cukup puas lah ya dengan saya sekolahkan mereka sampai. Nah, yang nggak saya pikir untuk karena saya udah berumur 50-an, anak-anak saya mau gitu loh untuk lagi. Saya lihat anak-anak saya, tapi mereka rajin kayak ke sayap ibu, ke Dorcas, bahkan sampai ke ada juga anak-anak yatim yang di anak-anak kecil di Boncel. Tapi udah pulang itu rasanya ya kita udah selesai ya, tapi masih ingat dengan anak-anak itu yang lucu, kesian. Tapi kayaknya kita nggak bisa nampung mereka semua gitu loh. Anak saya Esther tuh ada berpikir bahwa dia ingin sekali bisa punya tempat untuk penitipan anak. Jadi saya bilang senang, memang tuh senang lihat mereka kan tumbuh besar, tapi kita harus banyak waktu. Belum mereka mesti sekolah, dan kita nggak bisa bedakan mereka dengan anak-anak kita. Anak-anak kita nanti kita bisa naik mobil enak, pergi kemana, ada rasa kan kesiannya sama itu ya, perbedaan seperti itu. Terus saya pikir cukup banyak. Orang tua kita cukup repot, tapi saya maksudnya tuh saya nggak pikir mereka sudah sekolah, udah selesai, mereka nggak ada kerjaan, saya nggak pikir, sampai nggak usah pikir. Mereka udah sekolah, udah nggak ada dapat kerjaan. Ya mau nggak mau kita mesti ciptakan, carikan kerja buat mereka. Nah udah kerja, berkeluarga, nikah, belum punya rumah, pikirin mereka lagi. Iya kan, pikirin. Jadi saya pikir waktunya terlalu panjang. Ternyata 10 sampai 15 tahun tidak cukup untuk seorang anak kecil untuk menjadi mereka yang maksudnya hidup sejahtera. Tapi kalau orang tua, mungkin saya hanya bikin mereka senang, berusaha untuk bisa bikin mereka bahagia, bikin mereka sehat, bisa bikin mereka senang. Makanya waktu lagi bangun ini pun suami saya sempat bilang, kalau ke panti orang tua tuh biasanya agak jorok dan lemah. Tapi saya udah cerita, saya udah bilang dengan anak-anak saya, kalau kita masih dikasih rezeki seperti ini, kita sisihkannya 20% untuk khusus untuk rawat. Luar biasa. Ibu cita-citanya luar biasa ya Bu. Sebetulnya saya juga ingin cita-citanya seperti ini Bu. Doakan ya. Betani Peduli akan punya panti seperti ini ya. Kita belajar. Saya akan belajar dari Ibu Maria yang luar biasa. Nah itu kalau bukan karena kasih Tuhan, nggak mungkin Bu merawat dia. Orang tua ini kan nggak gampang banget gitu loh, agak sulit, maunya dia, kemauannya dia harus kita turutin. Nah itu terus malam-malam dia pengen apa harus kita turutin. Nah itu kan seperti itu. Tapi firman Tuhan berkata Tuhan nggak lihat proses kehidupan, tapi air hidup manusia. Nah, di sini panti jompo, panti yayasan apa Bu namanya? Half of Love. Half of Love
House of Love itu panti asuhan ini membuka bahwa orang-orang tua boleh tinggal di sini, bagi saudara yang punya orang tuanya boleh bergabung di sini ya. Nah, di sini firman Tuhan berkata akhir hidup manusia itu jangan sampai dari dulu melayani jadi hamba Tuhan, begitu akhir hidupnya dia sengsara, dia sakit hati, dia kepahitan, dia banyak pikiran, harus tinggal, harus bayar listrik, harus cari makan sendiri. Nah, itu kan kasihan ya. Nah, oleh sebab itu di sini Ibu Maria membuka panti yang luar biasa. Jumlah kamarnya 40 ya Bu ya? 40 saat ini. Nah, 40. Ya, kalau Tuhan izinkan, dan sudah ada siap sedikit lahan, mungkin akan kita tambah ya untuk beberapa kamar. Mungkin ya di situ bisa sekitar hampir 8 sampai 10 kamar. 8 sampai 10 ya, kamar, berarti 50-an ya. Diusahakan tentu mau bikin dapur ya, pantry dulu yang sedikit lebih nyaman, yang masak, karena dulu kan kita siapin cuma kecil. Berjalannya waktu kan ternyata orang kan bertambah banyak dan mendirikan ini juga ya kayak Tuhan kirim ya, kebetulan kayak ada Bu Jacqueline, suami beliau juga bantu kami di sini. Ada kakakku yang sangat bisa dipercaya untuk bertanggung jawab untuk di sini semua, dan juga karyawan-karyawan ternyata semua enjoy ya, cukup itulah ya. Tentu tidak selalu mereka tuh happy tentu ya, karena yang dijaga kadang juga kan ya seperti kata Ibu, kadang mereka tuh kan ada keinginan yang mungkin belum waktunya dia harus yang bisa kita laksanakan yang dia mau. Tapi kadang-kadang mereka kan minta terus. Nah, itu kadang-kadang yang mungkin yang penjaga juga ada boringnya, ada capeknya. Itu kira-kira umur berapa yang paling rendah di sini? Yang paling rendah sebetulnya kami sini ada orang tua, tapi karena belakangannya ada sedikit yang agak Titin ya, Tinnya 51 ya, yang agak muda ya. Titin Vina, 30 ya, silakan di 33. Ini itu 33. Nah, ini juga baru di sini. Dari pertama, tapi satu hal yang tersimpan di hati saya waktu ketemu Ibu itu di dalam doa pagi. Ya, kami belajar di Alkitab. Ibu hanya berkata gini, Kim, aku mau bikin bahwa mereka happy. Ya. Jadi seperti tadi Ibu bilang, firman Tuhan di akhir, the end of our life. Bagaimana mereka merasakan kasih Allah itu ternyata memang terus ada menyertai hidup mereka, bikin mereka happy, bikin mereka bahagia, sehingga kami pagi sore ada ibadah, jadi puji-pujian, nyanyi firman gitu, karena itu yang paling penting. Karena ya seperti firman yang dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi setiap firman. Jadi itu terekam juga. Kebetulan saya juga ambil teologi setelah selesai dari Yehuda dan bersama. Jadi saya bilang terima kasih juga Tuhan tuh tuntun gitu loh Bu. Sama seperti saya juga bilang seperti kayak Tuhan juga kirim orang-orang yang bantu kami di sini. Seperti kita tidak memandang kayaknya semua agama, meskipun mereka Muslim, tapi mereka sangat royal. Mereka sudah benar ya, itu Amin, puji Tuhan ya, luar biasa ya. Terima kasih. Menurut saya di saat usia saya 50 tahun juga ketemu Ibu Maria, Ibu menampung ada satu namanya keluarga Ratu. Dia punya 2 anak tapi semuanya meninggal, dan benar-benar homeless, tidak punya. Dan Ibu urus sampai akhirnya tahun lalu ya Bu, dia meninggal ya. Kami mengantar sampai dibawa juga, masih di tempat rumah kita. Dan satu lagi sekarang ada namanya Oma Eli, itu punya 4 anak, 4-4 yang meninggal. Sehingga ada satu pesan Tuhan seperti ini, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kadang-kadang kita sebagai manusia berpikir, kalau aku nggak punya anak, siapa yang urus aku? Ternyata di sini saya belajar hidup, tapi tangan Tuhan tidak panjang. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, Pakai gaya dong. ku
tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah. Ya. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Keren. Tuhan berkati. Apa mereka berkati? Mana tuh berkati tuh? Yeah. Yosef sama Ibu Siska. Terima kasih Pak Yosef dan Ibu Siska, berkat yang buat oma-oma dinikmati. Kami buka